Putus sudah ada di kota Malang. Gua juga punya temen baru lagi yang akan menemani gua untuk memecahkan kasus yang ada di kota Malang. Olive! What's up guys? Olivia Pilo yang akan mulai ngebantuin Komo nih memecahkan masalah-masalah dari klien-klien kita ya Mo ya. Kalau gitu langsung kemon? Kemon. Kemon! Dan hari ini gua sama Olivia dan tim Kata Putus langsung menuju ke sebuah hotel. Oke geng, sekarang kita sudah sampai di hotel tempat nginepnya klien baru kita, namanya siapa? Angie. Angie ya, Angie. Gue, Komo dan tim Katakan Putus ini udah janjian untuk nyamperin Angie ke hotel tempat dia stay di Malang. Tapi sayang banget pada saat kita nyampe di hotelnya si Angie ini dan kita pengen masuk ke lobby hotel tersebut. Ya, kita mau ketemuan dengan teman kita di sini. Kita udah mengatur pertemuan sama dia, namanya Angie. Maaf Pak, kalau peraturan di sini untuk kamera-kamera ini nggak boleh peraturan. Ada aja kejadian kayak gini. Ya udah lu tunggu di luar aja biar Angie ya, Angie. Ayo udah lu teleponnya nomornya ada malu kan? Biar suruh keluar aja. Ya udah. Oke, makasih ya Pak ya. Maaf mengganggu. Setelah Vanos berhasil menghubungi si Angie dan Angie-nya pun keluar dari hotel itu, barulah di situ kesempatan dari tim Katakan Putus untuk menanyakan sama si Angie apa sih permasalahan dia dengan pasangannya. Lo boleh nge-recap lagi nggak sama kita tentang permasalahan dengan si Rangga ini seperti apa dan kenapa juga lo sampai mengundang tim Katakan Putus untuk membantuin lo? Jadi gini Kak, kan aku udah 6 bulan lebih pacaran sama Rangga. Oke. Tapi selama kita pacaran, kita tuh nggak pernah yang namanya jalan-jalan ke mall, ke kafe. Aku tuh ngerasa kayak nggak dipeduliin gitu. Nah, emang biasanya makannya di mana? Di kaki 5, tapi itu pun juga aku yang bayarin sih sebenarnya. Ya untuk sebagai seorang laki-laki emang kayaknya nggak enak banget untuk dia selalu dibayarin oleh ceweknya. Di situ akhirnya kita pun langsung menyuruh si Angie untuk masuk ke dalam mobil kita. Tadi lu juga bilang sama kita kalau lu mau ketemuan dengan si Rangga ini, di mana lu mau ketemuan sama dia? Nanti Yus ditunjukin aja ya, aku tunjukin jalannya. Oke, tapi lu udah benar-benar udah ngatur pertemuan untuk janjian. ketemu sama dia. Tadi aku juga udah telepon-teleponan sama Oke. Dia itu udah janjian sama pacarnya Rangga. Dan kita pun langsung menuju ke tempat ketemuannya si Angie sama si Rangga. Kamu pernah ngajak Rangga yang Pernah. Kan nggak perlu yang mahal-mahal juga, tapi kadang-kadang jalan-jalan aja Iya, gitu. sebenarnya aku juga seneng kalau cuma jalan-jalan gitu, tapi dia nggak pernah mau. Nah, lu bilang kalau si Rangga ini masih duduk di bangku kuliah dan dia juga ngekos gitu loh. Jadi kok menurut gua wajar aja kalau dia ini ngajakin lu makan di pinggir jalan. Tapi ya nggak seterusnya kayak gitu lah, namanya cewek. Kok lo nggak mau jalan sama cewek lo ke mall? Ada yang aneh tuh pasti. Yang nggak terimanya itu aku dengar dari temen aku, dia jalan sama cewek lain di mall. Nah, lu dapat kabar itu dia jalan di mall sama seorang cewek itu di mana? Di Surabaya apa di Malang? Ya, Di Malang. di Malang. Ya Malang. udah, berarti itu mungkin bisa jadi keluarganya dia atau temen deketnya banget atau ya Nggak, siapa gitu. tapi- Karena dia kan berasal dari Tapi Malang. tetap aja masalahnya kalau misalnya diajak sama pacarnya jalan-jalan ke mall doang nggak mau, masa terus tiba-tiba jalan sama cewek lain mau? Nah, Dan di situ Angie-nya emosi banget menanggapi kabar yang diberikan sama temannya itu. pokoknya belakangan hari ini berapa ya, udah sebulanan inilah dia beda banget, nggak pernah manjain aku kayak biasanya, ngabarin nggak pernah, SMS nggak pernah. Rangga itu Kak selalu jujur sama aku, setiap kalau dia mau ngapain dia tuh selalu bilang sama aku, tapi ini enggak. Oke, akhirnya sampai ke tempat mereka janjian. Yang mana sih tempat ketemuannya? Ini nih, kiri ini. Yang mana? Oh, nih? Oh ini. ini. Bakso. Udah, Pak. Lewatin dikit Pak. Dan setelah kita ketemuan di tempat pertemuannya si Angie sama si Rangga, kita langsung diperlihatkan kalau tempat dia ketemu sama si Rangga ini selalu aja di tempat yang biasa banget. Fadlas monitor, Ros. Ya monitor Bang Riki. Ini klien kita mau turun dari mobil nih, nyamperin cowoknya di situ, diintai aja pakai kamera, Ros. Angie turun dan nemuin Rangga yang udah ada di sana. Terus gue sama Komo yang memantau dari mobil. Dari sana pada saat dia udah ketemuan dengan si Rangga ini justru malah marah sama dia. Jangan marah gitu dong, kan aku sampai kehujanan tadi bela-belain buat ketemu kamu. Salahnya siapa kamu malah ngabarin aku? Kan aku pacar kamu, jelas dong. Kalau misalnya aku mau kasih kejutan buat kamu, kan aku kangen sama kamu, kamu ngakunya nggak kangen apa sama aku? Kok disamperin sama pacarnya, lo malah bete?
Gimana kalau hari ini kamu temenin aku jalan-jalan? Kita puter-puter alun-alun Kota Malang seharian, terus habis itu kita nonton, terus kita jalan-jalan ke mall. Ini, maaf ya. Kan kamu udah tahu kondisiku kayak gimana. Aku sekarang ke Malang buat nemenin keluargaku, bukan buat kamu. Dia udah punya janji dengan keluarganya dia, banyak urusan yang harus diselesaikan sama dia ya. Mau nggak mau si Angie ini mah harus terima. Ini namanya pacar, di-surprisein sama pacarnya gitu kan. Pasti harusnya seneng dong. Ini menurut gue Angie-nya yang terlalu lebay menanggapi perhatian yang diberikan oleh si Rangga, gengs. Loh, kok kamu gitu sih? Kan aku udah bela-belain buat kamu. Gak mau, pokoknya aku gak mau pulang. Kamu harus temenin aku. Maaf ya, aduh. Ada telepon ini, habis ini keluar aku. Bentar ya. Rangga, tunggu dulu. Udah nyuruh Angie pulang ke Surabaya, terus dia langsung cabut aja gitu. Ya, kamu mau kemana? Rangga! Itu. Rangga, dengerin dulu dong. Temenin aku, jangan ditinggal, Rangga. Kamu balik ke Surabaya. Kita ngelihat si Rangga ini sudah langsung pergi meninggalkan si Angie di tempat warung bakso tersebut. Dan kita dari tim Kota Putus langsung ngikutin motornya si Rangga ini. Angie masuk ke dalam mobil lagi, Faros. Kita harus ngikutin nih. Nggak, di sini di pertemuan lu sama si Rangga ini mungkin ada kesalahan elunya juga, Angie, gitu. Karena lu tiba-tiba aja datang ke Malang, nggak ada ngabarin dia, terus minta ngajak jalan juga si Rangga gitu loh. Ya, tapi kan masa sebentar aja nggak bisa nemenin makan, kek. Tadi apa gimana, kek? Kan aku udah jauh-jauh, kan? Tapi, Ini kok masuk ke perumahan? ini perumahan mewah loh ini. Kita nggak tahu Rangga ini mau menuju ke rumah siapa. Kalau di Surabaya aku tahu kak kosnya dia di mana, Kosnya, tapi kalau di Malang dia nggak pernah cerita dia tinggalnya di mana rumahnya. Berarti lu nggak tahu sama sekali di mana rumahnya di Malang, terus Nggak apa aja yang dia tahu. lakuin. Akhirnya sana kita terus ngikutin si Rangga ini dan dia pun berhenti di sebuah rumah yang mewah banget. Pak, itu dia berhenti ya, Pak? Ini masuk ke rumah mewah, siapa nih? Rumahnya siapa? Kita pun menunggu di depan rumahnya si Rangga ini sambil melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik dari si Rangga ini apakah dia akan keluar dari rumah itu. Tapi kak, kalau kita cuma tunggu di sini aja, kita nggak bisa ngeliat dong Rangga ngapain aja di dalam sama siapa. Maunya lu apa? Iya. Gua nanya lagi sama lu, maunya lu apa? Lu mau masuk ke dalam, ya udah masuk aja. Ini Angie udah mulai mikirnya yang aneh-aneh nih. Gue mencoba untuk menenangkan dia juga gitu loh. Gue ngerti lo kesel, pengen tahu namanya pacar gitu kan. Ih, ngapain nih di dalam gitu. Gue ngerti, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain Ya di sini. udah, optionnya adalah kita tetap nunggu di sini. Lo sabar dulu. Oke. Lo sabar dulu. Kita terus berada di depan rumah yang dimasuki oleh si Rangga ini sambil terus melakukan pengintaian, gengs. Kita lihat dulu pergerakannya gimana, kita nggak tahu juga ini rumah-rumah siapa, sambil kita nyari informasi Iya, nih sama orang-orang yang tinggal dekat sini. Ini rumah-rumah siapa, apakah ada orang yang kenal sama Rangga di sini atau enggak. Cukup lama kita menunggu di sana dan akhirnya Itu Rangga bukan sih, Mo? itu sama cewek tuh. Cewek apa tante sih? Kita melihat si Rangga ini keluar dari rumah tersebut dan masuk ke sebuah mobil mewah dan dengan seorang tante-tante. Itu kalau mobilnya gerak langsung diikutin aja, Farlos. Oke, tim leader udah standby mo, Oke, yaudah, yuk. Kita nggak tahu siapa tante-tante tersebut, gengs. Bahkan Angie pun nggak tahu itu siapa. Farlos, monitor Farlos. Itu yang mana bukan? Ibunya Farlos, bukan? lu lihat si Rangga sama seorang cewek itu masuk ke dalam mobil, Farlos. Itu ibunya. Ya sih mungkin Nggak tahu. saudaranya. Itu dia udah jalan, Pak. Ayo, Pak. Jadi ya dia nggak pernah cerita sama lu kalau dia ini emang punya kerjaan di luar, Nah, kayak nggak nyari uang pernah, tambahan nggak selain pernah. kuliah gitu. Nggak pernah. Nggak pernah cerita soal keluarganya juga. Nggak pernah. Nah, kalau dia lagi di Malang, biasanya dia ngasih tahu lu tentang apa aja yang dia lakukan.
Ya cuman paling dia bilang aku masih ada urusan keluarga, terus habis kayak gitu bentar ya, terus kayak tadi kakak juga lihat sendiri kan dia tiba-tiba aja ninggalin aku, Oke, padahal aku udah dateng buat dia, ya udah gitu aja dia. Misalnya kita banyak banget pertanyaan kita terhadap kenapa si Rangga itu masuk ke dalam rumah mewah tersebut dan siapa tante-tante yang duduk di sebelahnya Rangga. Oke, ya udah kita ikutin aja dia dulu, pengen tahu ini tuh hubungan dia dengan si tante-tante itu Iya, apa dan karena- apa yang lagi dia lakuin sekarang ya kan? Betul. Oh, stop. Farlos, monitor Farlos. Itu gimana sih? Jadi Farlos, monitor Farlos. Gila, gak nyangka banget. Farlos, monitor Farlos. Tante-tante juga dia. Oke. Tenang dulu. Farlos, monitor Farlos. Dan dia pun berhenti di sebuah kafe yang luar biasa mewahnya, guys. Oke, yaudah, yuk. Oke. Kita juga nggak tahu juga dia ngapain di kafe itu, jadi mendingan sekarang. Oke, gimana, Los? Faros, oke. Di sana akhirnya kita pun langsung melakukan penyadapan suara. Dan dari arah penyadapan suara kita mendengarkan Kamu tuh sering-seringlah ke Malang. Iya tante. Seringlah ke Malang nemuin tante. ini tadinya sebenarnya ngarep banget untuk bisa berduaan dan jalan bareng sama si Rangga ini ya kan? Oh iya. Ini tante mau ngasih kamu. Udah, kamu bawa dulu. Tuh, apa ya tante? Gak apa-apa, bawa aja. Tuh dikasih uang. Wah, Kok dia dikasih uang sih? Bentar. Farlos, alat penyadap suaranya, Farlos. Sisanya nanti tante transfer. Oh, iya. Ya? Iya, gampang deh. Kalau ada apa-apa, ngomong sama tante. Iya, Ya? gampang. Tuh sisanya bakal ditransfer lagi sama si tante ini. Berarti jumlah nominalnya banyak loh yang dikasih tante ini sama si Rangga. Itu uang dari hasil apa, gengs? Kalau dia adalah drivernya si tante ini, nggak mungkin uang sebanyak itu adalah gaji seorang driver ya Iya kan? kan? Ya dan makanya gue kalau bilang tadi, gue juga curiga kalau misalnya dia driver nggak mungkin cuman harusnya cuma ngedrop. Nah, itu. Nggak mungkin yang lo duduk bareng juga gitu. Nah pokoknya udah putusanku udah bulat banget kalau misalnya aku udah mau putus banget sama cowok yang gak bener kayak gitu. Mendingan sekarang lu terus aja ikutin apa penyelidikannya kita biar sampai nantinya lu dapetin banget bukti kalau cowok lu ini emang apakah baik buat lu atau enggak. Tante, kayaknya habis ini aku nggak bisa nganterin tante deh. Loh, terus kamu mau kemana? Aku ada janjian lagi nih sama temanku. Ya, tante pulang sendiri dong. Oke tante. Ini kuncinya, terus ini deh. Mau Ya? pamit. Dia mau cabut nih katanya, mau ada janji sama sama orang lain. Oke, itu mah cipika-cipiki lagi tuh. Fanos, monitor Fanos. Dan akhirnya setelah si Rangga ini mendapatkan uang dari tante itu, si Rangga ini pun pamitan sama si tante ini. Ini Rangga mau kemana lagi, gengs? Fanos ikutin si Rangganya, siap-siap Fanos tuh ikutin Fanos. Mau. Oke, mana? Ikutin Pak, ayo Pak, jalan Pak. Dia sendirian kan tapi. Kita melihat si Rangga ini masuk ke sebuah taksi dan kita dari tim Katakan Putus langsung mengikuti taksinya si Rangga ini. Oke, nah ini kalau dia sampai nggak nganterin si tante ini untuk pulang ke rumah padahal dia baru aja dikasih uang sama si tante itu, berarti dia akan ketemuan dengan orang yang lebih penting lagi daripada si tante itu. Mendingan sekarang kita ikutin dia terus, kita cari sebanyak-banyaknya bukti biar kita tahu apa aja yang dilakukan oleh cowok lo ini. Oke. Oke? Pak, itu dia berhenti mana tuh? Berhenti di situ. Stasiun ya? Stasiun mal. Stasiun itu ya, Mas. Pak, kiri dulu Pak. Kita nggak tahu apa tujuan dia datang ke stasiun itu, tapi dari pengintaian kita melihat. Farlos, ambil gambarnya Farlos. Makanya turun tuh. Itu cewek tuh.
Farlos, ambil gambarnya Farlos, ambil gambarnya Farlos. Makanya Turun tuh. Itu cewek tuh. Jemput cewek. Langsung cabut ceweknya. Lu kenal nggak cewek yang barusan dijemput sama cowok lu? Kenal nggak? itu nggak tahu. Oke. Tadi kita ngelihat dia dengan seorang tante-tante, dan sekarang kita ngelihat dia dengan seorang perempuan. Dan Angie tetap tidak tahu siapa perempuan itu. Pak, Itu perhatian ikutin, Pak, banget, ikutin, Pak, Mo. ikutin, Itu Pak. perhatian banget, Mo. Dia Apa? sampai nutupin kepala cewek itu karena hujan kan? Makanya. Ikutin, Pak. Enggak, tadi dia emang bilang sama si tante ini untuk ketemu sama seseorang. Ternyata orang itu adalah seorang cewek yang sengaja banget dijemput sama dia ke stasiun. Dan perhatiannya pun sama cewek ini juga kelihatan banget kan. Iya. Ayo, Atau Pak. jangan-jangan cewek ini lagi yang dibilang sama temanku ya? Ya maksudnya? Mungkin. Jangan-jangan. Yang jalan di mall itu katanya jangan-jangan cewek yang ini lagi. Dan si Angie pun langsung mencurigai perempuan yang baru dijemput sama si Rangga inilah yang barengan sama si Rangga di sebuah mall di Kota Malang. Oke, nah sekarang kita kan udah Kita akan ikutin nih. Oke, Mereka ya. akan kemana nih? Kita terus ikutin dia dan sekarang kita udah ngedapetin beberapa bukti yang mana tadi dia udah jalan sama tante, dikasih uang sama Iya. tante itu, dan sekarang dia pun ketemu dengan seorang cewek misterius lagi dan kita juga nggak tahu tahu ini mau hubungan dia kemana dengan gitu. cewek ini siapa dan dia mau kemana. Ya, ngerti Sampai Angie? kapan gitu loh? Sampai kapan ini udah jelas banget kalau misalnya dia tuh cowok nggak bener. Udah jalan-jalan sama tante-tante sekarang. Ya terus maunya lu apa? Gue sekarang balik maunya- lagi nanya, maunya lu apa sekarang? Oke. Lo mau ini berhenti udah gini aja, udah pengintaian kita udah selesai gitu. Ya lu mau Oh, apa? oke gitu. Atau lo masih pengen tahu ini kemana gitu? Ya udah kita lihat aja tuh si Rangga tuh mau kemana. Kita belum bisa untuk memastikan itu, maka kita langsung terus ngikutin taksinya si Rangga sama si cewek ini. Dan ternyata dia masuk ke sebuah mall di Kota Malang. Dan akhirnya gue pun sama si Olive dan juga Angie turun dari mobil dan melakukan pengintaian langsung terhadap si Rangga. Tuh, dia naik ke atas tuh. Ini beneran Rangga. Sini. Tuh, Olive. Oh iya. Enggak, ini kalau kita lihat siapa? Dia jalan sama si cewek itu hubungannya kayak deket banget gitu. Peluk segala coba. Ya kayaknya mesra banget mereka berdua. Nggak, lu bener-bener nggak tahu siapa cewek itu? Nggak tahu. Sama sekali. Ya, kita harus Sama naik deh. sekali. Bentar lagi Selama kita harus 6 naik. bulan pacaran aja nggak pernah diajak belanja ke mall. Nah. Selama dia berhubungan dengan si Rangga, dia nggak pernah diajak masuk ke sebuah mall manapun. Tapi pada saat dia mengikuti si Rangga ke Malang, Rangga ini dengan mesranya masuk ke sebuah mall dengan seorang cewek. Ini kayaknya mereka mau. Faros, kita harus lebih. Yuk, ke atas yuk. Kita terus ngikutin si Rangga sama si cewek ini di dalam mall itu, gengs. Kita terus melihat kedekatan antara mereka berdua. Ji, lo jangan di depan. Nanti langsung ketahuan. Itu. Sini. Kamera hati-hati, Wan. Kamera hati-hati. Itu tuh. Dan akhirnya mereka pun berhenti di sebuah outlet baju. Setelah dia masuk ke dalam outlet baju itu, gua meminta si Faros untuk melakukan penyadapan suara. Ini bagus buat kamu. Ya udah, pilih aja gak apa-apa. Karena abang bayarin. Tuh kan? Ini jangan-jangan uang yang tadi. Iya, ini Oke, mungkin bisa Bisa jadi. jadi, kan? Oke, jadi dia dapat duit dari seorang tante-tante dan duit itu digunain sama dia untuk traktir cewek ini. Rangga foya-foya dengan cewek itu, gengs. Dan gue yakin banget si Rangga ngebelanjain cewek itu dari hasil uang yang diberikan oleh si tante-tante tadi. Pilih aja yang mana. Santai aja. bingung pilih yang mana. Itu dia masih lagi milih-milih baju tuh, si ceweknya kelihatan kegirangan banget karena dibilang sama si Rangganya dia boleh ambil apa aja dan dibayarin sama si Rangga. Berarti dia emang nyari duitnya, mungkin ya. Dia nyari duitnya sama si tante-tante yang tadi, dan duit yang didapetin dari tante-tante itu dibayarin untuk si cewek ini. Iya udah jelas banget, aku aja nggak pernah digituin kok. Nah, selama dia mesti kayak pulang ke Malang, terus balik lagi ke Surabaya, biasanya dia megang duit nggak?
Enggak pernah, makanya kan selama ini aku yang bayarin. Meskipun makan di kaki 5 pun juga aku yang bayarin kan, bukan Rangga. Nah itu dibayarin tuh. Dia dibayarin tuh sama si Rangga tuh. Makanya itu. Dia ngeluarin uang. Dia dibayarin sama dia. Wah ini gimana sih? Rangga pun langsung ngebayarinnya. Dia udah emosi banget, dia udah marah banget karena dia ngerasa dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sama si Rangga. Pokoknya kita harus ketemu lagi. Aku harus tanyain sekali lagi yang jelas siapa tante-tante itu, terus siapa juga cewek yang lagi dibelanjain sama Rangga. Lo pasti butuh kejelasan banget. Nih sekarang lo mau ngapain nih? Mau telepon Rangga lah. Dan dengan emosinya dia pun langsung menghubungi si Rangga. Dan dia juga pengen untuk mengklarifikasi apa aja yang dilakukan oleh si Rangga. Oke? Karena dia pasti akan curiga nih kalau misalnya lo coba telepon. Oke. Di loudspeaker kalau bisa. Kalau diangkat sama dia. Bentar ya. Diangkat ya. Ya, halo. Halo, yang kamu di mana? Aku lagi di luar. Ngapain kamu telepon aku? Aku mau ketemu sekali lagi dong sama kamu, bisa ya? Loh, bukannya kamu nggak balik Surabaya? Enggak, sekali lagi aja, bentar doang. Sebelum aku balik ke Surabaya nih. Ya udah deh, ya udah ntar aku kabarin lagi deh. Iya, kabarin ya SMS ya. Aku tunggu banget ya, butuh banget. Makasih. Oke, dia mau untuk aja ketemu Iya. sama lu. Dia mau ketemu di mana? Nanti dia kabarin ya, nanti SMS. Yaudah, kalau itu kita terus aja mantau dia. Kita lihat lagi apa aja yang dia lakuin. Habis itu, ya udah, lu coba untuk telepon lagi dia nantinya untuk ngajak dia ketemuan lagi. Ya, makasih mas. Itu, pas. Sini. Ini gini. Ini tadi aku ada janji nih sama temanku. Kamu bisa pulang sendiri nggak? Oh, Apa kamu nungguin aku di sini? Bentar enggak doang kok. Enggak deh mas. Kita ketemu di rumah aja. Ya udah. Ntar aku kabarin lagi ya. Itu dia misal tuh sama ceweknya tuh. Kayaknya dia balik duluan deh. Gak tahu. Sendiri. Kok dia pisah tuh, gengs? Langsung ikutin aja si Rangganya, gengs. Ya berarti dia emang karena dia karena dia emang mau ketemuan sama lu, makanya dia langsung pisah sama cewek ini. Di sini kita ngelihat pada saat kita sudah mengetahui si Rangga ini akan ketemuan dengan si Angie, dia pun langsung berpisah di mall tersebut dengan cewek misterius itu, gengs. Oke, ini jago banget nih cowok nih. Yuk. Setelah dia pisah dengan si cewek ini, kita pun terus ngikutin dia dan dia pun sudah keluar dari mall tersebut dan kita pun tetap ngikutin si Rangga ini. Nggak ada, aku kesel banget Ya, sama udah gini aja. Ini kalau udah ngatur pertemuan sama si Rangga, ya kan? Nantinya kalau lu ketemu sama si Rangga, lu coba untuk tanya baik-baik sama si Rangga. Tapi ketemuan, kafe kan? yang lu mau ketemu sama dia itu di mana? Itu di situ, bentar lagi kita nyampe. Kita terus ngikutin dia sampai akhirnya dia pun berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan lagi, gengs. Oke, Pak, kiri Pak. Ya, Oke. oke. Nah, dia si Rangga ini kan nggak tahu kalau lu melapor sama tim Katakan Putus. Iya. Dia nggak tahu Dia kalau lu nggak minta tahu kalau- bantuan sama tim Katakan Putus. Nah, makanya itu. Jadi elunya kalau bisa ya bersikap normal aja deh gitu, kayak biasa aja dan lu tanyain siapa cewek yang dibelanjain sama dia dan siapa juga tante-tante yang ngasih uang sama dia. Si Angie ini meyakinkan kita kalau dia bisa untuk mengontrol emosinya dia, barulah kita izinkan turun dari mobil dan nyamperin si Rangga yang ada di warung tersebut. Nih, emang, karena kita udah dapetin buktinya kalau dia lagi jalan sama cewek gitu, tapi kita belum tahu hubungan dia sama cewek itu tapi apa, ya kan? Bisa jadi emang saudara atau Nah, gimana, bisa jadi. gitu. Asal kamu tahu ya, jauh-jauh aku dari Surabaya datang ke Malang. Cuma mau tanya satu hal sama kamu. Tanya Jadi apa? jawab jujur. Hah? Aku dikasih tahu temen aku, katanya dia tuh ngelihat kamu jalan sama cewek lain di mall. Cewek itu siapa? Cewek siapa? Kamu gak percaya sama aku? Kamu jangan selingkuh deh, jujur sama aku. Bilang. Nah, ini kok jadi emosi sih dia? Makanya. Kan dia bilang tadi kita udah coba untuk nenangin dia, kenapa jadi emosi? Kalau jadi emosi kayak gini, Ini bisa kacau juga nih. Anjing gimana sih? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu dari tadi ninggalin aku, jalan naik ojek, terus habis gitu berhenti di depan rumah mewah, ketemu sama tante-tante ya kan? si
si Angie ini bisa untuk mengontrol emosinya dia, tapi itu cuman bertahan beberapa menit aja. 6 bulan kita pacaran, kamu nggak pernah mau diajakin ke mall, nggak pernah mau jalan-jalan. Tapi sekarang apa nyatanya di depan mata kepala aku sendiri kamu mau jemput cewek. Udah gitu doang. Hah? Tuh Rangganya jadi nggak mau ngejawab pertanyaan dia kan jadinya. Jadi kayak nyerang kan? Udah gitu doang. Kamu kan nggak tahu masalah aku kayak gimana. Tuh Rangganya jadi nggak mau ngejawab pertanyaan dia kan jadinya. Jadi kayak nyerang kan? Udah gitu doang. Kamu kan nggak tahu masalah aku kayak gimana. Itu Rangganya udah mulai emosi juga tuh jadinya tuh. Loh, kok kamu yang nyolot sih? Kamu yang selingkuh kok. Ini bikin si Rangganya jadi emosi sama si Angie, dan si Rangganya pun Udah, malas aku bahas. Loh, ditinggal sama dia. Farlos, lu ikutin si Rangganya, Farlos. Oke, kita ikutin nih dia. Oke, lu ikutin Rangga, Farlos. Iya. Nggak apa-apa. Setelah kita mampir si Angie di sana, dia udah kelihatan sangat sedih banget. Dia sangat kecewa banget sama si Rangga. Angie, ya gini aja Angie gitu loh. Tadi kita udah ngedengerin lu udah coba untuk nanya langsung sama si Rangga, tapi emang gak ada jawaban sedikit pun yang keluar dari mulutnya Rangga. Jadi Dia nggak berusaha untuk menjelaskan ya. Nah itu dia gitu loh. Dan sekarang lu coba tenangin dulu. Setelah itu lu masuk lagi ke dalam mobil kita lakukan penyelidikan lagi terhadap si Rangga. Ya. aku udah capek. Sekarang aku mau putus. Ya Angie, lo mendingan sekarang lo kan Tenangin dulu. kita emang udah dapetin bukti beberapa, tapi bukti yang kita dapetin itu belum terlalu kuat untuk kita ngeyakinin banget kalau si Rangga ini emang punya hubungan dengan orang lain gitu loh. Udah jelas dia nggak mau ngaku. Udah jelas tadi dia tuh nggak bisa jawab apa-apa pertanyaan dari aku. Itu udah jelas banget ke aku. Sekarang mau putus sama dia. Makanya sekarang si Angie bilang sama kita kalau dia mau putus dari si Rangga, dan dia meminta sama tim Katakan Putus untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Rangga. Oke gengs, kita dapat kabar dari si Angie kalau si Rangga ini menghubungi si Angie dan minta ketemuan dengan si Angie. Oke gengs, sekarang kita sudah ada di sebuah cafe dan kemarin taunya si Rangga ngubungin lu lagi ya, dan dia ngajakin lu untuk ketemuan di sini. Iya kak, jadi kemarin tuh Rangga tiba-tiba telepon aku, terus dia minta banget sama aku buat ketemuan di tempat ini hari ini juga. Dan pertemuan ini dimanfaatkan sama si Angie untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Rangga. Sampai sekarang aku masih kecewa banget sama Rangga dan hari ini juga aku pengen putus sama dia. Di situ kita sudah mempersiapkan semuanya, kita sudah pasang banyak bahan kamera tersembunyi di sana, dan kita juga sudah memposisikan si Angie ini di tempat yang udah kita tentukan. Dan sepertinya si Angie juga udah mantep banget dengan keputusannya. Ya udah bulat banget ya, udah nggak tahan banget kayaknya. Pas gue sama Komo lagi mengintai lewat monitor, si Angie juga sudah siap banget untuk menunggu si Rangga di sana, dan akhirnya nih, ini Rangga datang nih, Rangga. Hai Angie. Punya sesuatu nih buat kamu. Loh, kok dikasih bunga? iya. Hah? Loh, kok Rangga tiba-tiba bawa bunga mawar? Mana? Itu buat permintaan maaf gue yang kemarin. Kamu kasih bunga ini buat aku tuh ya, udah nggak ada gunanya tau gak sih? Tapi menurut gua, romantis yang dilakukan oleh si Rangga ini telat banget. Aku udah tahu semuanya tentang kamu. Nih si Angie Kayaknya nggak kayaknya merubah Angie keputusannya Angie. tetap mantap dengan keputusannya. Kayaknya dia ini emang udah sakit hati banget sama si Rangga gitu. Jujur deh, udah Itu deh. salah paham. Udah. Aku masih sayang sama kamu. Cuman kayaknya di situ Angie juga udah kecewa banget.
Aku tuh bela-belain datang ke sini. Mau ketemu kamu hari ini. Cuman mau bilang. Kalau aku mau kita putus. Mungkin Rangga tidak mengharapkan hal ini, gengs. Tapi sini yang bikin kita bingung adalah Ya udah, kalau itu maumu. Ternyata kamu sama kayak cewek lain. Tapi tak berlangsung lama, kau tinggalkan aku. kok dia pergi sih? Faros, wanita Faros. Pada saat kita tahu si Rangga ini pergi meninggalkan si Angie dari tempat makan itu, gue meminta si Faros untuk terus ngikutin si Rangga ini pergi, dan gue sama si Olive pun menyusuli si Angie di tempat makan itu, guys. Gue juga kaget banget dia tiba-tiba datang ke sini, terus bawa bunga untuk lo. Gak tahu dia kan tadi bilangnya mau minta maaf, terus dia bilang dia masih sayang sama aku. Tapi di saat kita mencoba untuk menegarkan si Angie yang baru aja putus dengan si Rangga, gue mendapat kabar dari si Farlos kalau Farlos Mau monitor mau. iya monitor Los. Mau ngeliat cowoknya mau di parkiran mau dia sama cewek mau. Dan nama cewek yang mau kemarin di mall. Farlos terus ikutin Farlos, kita nyusul ke sana sebentar. Ayo. Gua, Olive dan juga Angie pun langsung keluar dari rumah makan tersebut dan pengen melihat si Rangga ini emang benar-benar ketemuan dengan cewek kemarin atau enggak. Tapi pada saat kita keluar dari rumah makan itu, kita melihat kalau si Rangga sama si cewek itu sudah pergi meninggalkan rumah makan itu. Ayo, ini mas, ayo mas, buruan mas. Langsung ikutin tim rider, Ros. Makin penasaran lagi, dan ini tanda tanya yang besar banget dan harus kita cari nih jawabannya. Maka di sana kita pun dari tim Katakan Putus langsung masuk ke dalam mobil kita masing-masing, dan kita pun langsung ngikutin mobilnya si Rangga sama si cewek misterius itu, gengs. Ayo Pak, cepetan Pak. Bapak. Ayo langsung lepatin aja. Akhirnya driver kita bisa memberhentikan mobilnya si Rangga ini, dan Angie dengan emosinya langsung turun dari mobil. Jangan emosi banget, jangan emosi. Gak bisa. Angie, Hah? Ketahuan kan? Itu siapa tuh? Keluar nggak lo? Jangan emosi banget, jangan emosi. Gak bisa. Angie, Hah? Ketahuan kan? Itu siapa tuh? Keluar nggak lo? Memang kelihatan si Rangga itu panik banget pada saat dia mengetahui adanya gua, Olive dan juga tim Katakan Putus. Tapi di sana gua ngelihat dia mencoba untuk setenang mungkin. Aku bakal jelasin semuanya. Ikut aku sekarang, oke? Ya udah, terus lu mau ngejelasinnya di mana? Apa lu nggak bisa untuk ngejelasin di sini? Di sini suasananya nggak enak. Mending ikut aku aja sekarang, oke? Ikutin aku. Oke. Ya udah. Walaupun bingung, kita setuju untuk ikut. Akhirnya kita pun langsung ngikutin mobilnya si Rangga ini, dan Rangga ini membawa kita ke sebuah Kecewa banget aku, ya ampun. Pantesan aja tadi tuh diputusin, diem aja. Ternyata emang dia tuh bawa. Enggak, tadi kita udah ngasih tahu sama dia tentang apa aja yang lu rasakan terhadap dia, dan dia Apa yang kita lihat juga kan, selama kita mengintai dia. bener banget, dan dia juga udah ngejanji untuk ngejelasin semua. Makanya sekarang lu coba untuk tenang dulu deh gitu. Enggak, ini kayaknya emang ke iya kan? Kita masuklah ke satu perumahan yang itu adalah rumah yang kemarin yang kita lihat Rangga masuk. Setelah kita masuk ke rumah mewah itu, si Rangga pun bilang sama kita kalau dia akan menjawab semua pertanyaan si Angie. Oke, Sob, ini lu ngapain tujuan untuk ngajak kita ke rumah ini nih? Ya, jadi gini ya, sebelum aku jelasin semuanya, ada satu orang lagi nih yang harus aku panggil supaya semuanya jelas. Oke? Bentar ya. Terus tuh gue kayak, siapa lagi nih? Ada orang lain lagi? Gila, banyak banget. Wah, di situ gue makin yang, wah, ini
Ini apa-apaan sih? Akhirnya dia pun langsung memperkenalkan kita sama tante-tante yang memberikan dia uang kemarin, gengs. Terus apalagi yang perlu lu jelasin di sini? Karena ini situasinya kayaknya udah berbelit banget dan masalahnya juga udah kemana-mana, Sob. Nah, Jadi- kita butuh penjelasan nih. Pertama, ini namanya Tante Esti, Oke. adik dari mama kandungku. Kemudian yang kedua, yang kalian lihat aku jalan di mall, yang kalian kira itu selingkuhanku, ini adik kandungku. Yang kita tahu adalah Rangga ini kuliah di Surabaya dan dia ini ngekos di Surabaya. Jadi mana mungkin dia ini punya seorang keluarga yang rumahnya mewah banget di kota Malang. Ini emang rumahku, ini tanteku, aku hidup bersamanya. Dia yang ngatur keuanganku semuanya. Semenjak ibuku dan bapakku gak ada. Oke, ini salah paham nih berarti kita. Terus sebenarnya tujuan lu kayak ngebohongin si Angie atas statusnya lu itu maksudnya apa sih? Ya emang itu yang aku harapin. Jadi aku ingin Angie tidak tahu latar belakangku seperti apa. Aku ingin dia mencintaiku tulus apa adanya. Ya nggak bisa gitu dong. Emangnya selama 6 bulan ini kurang apa nunjukin ke kamu kalau misalnya aku tuh tulus sama kamu, nggak pernah minta yang macem-macem. Jadi di situ udah kesel juga lah. Maksudnya dia ngerasa dipermainkan gitu. Tapi mungkin inilah caranya si Rangga ini mengetahui mana orang yang benar-benar tulus sama dia, mana orang yang cuman memanfaatkan dia aja. Ya pada intinya sih kesalahpahaman ini terjadi juga gara-gara lu juga, Sob, gitu. Jadi di sini kan dia mau minta tolong sama kita untuk menyelidiki lu, makanya kita melakukan pengintian terhadap lu dari kemarin dan sekarang kita udah tahu jawabannya. Ternyata ini semua adalah kesalahpahaman dan Angie pun tadi juga udah memutuskan hubungan dia sama lu, tapi setelah dia tahu kebenarannya apa yang terjadi, ya gue juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi mungkin tugas gue di sini sama tim Katakan Putus kayaknya udah selesai dan gue ngasih kesempatan untuk Angie sama lu untuk ngobrol dulu lah gitu. Mungkin ada yang perlu lu lurusin lagi, ada yang perlu untuk lu bicarakan lagi. Kita coba untuk ngasih waktu dan ya. Ya balik lagi semuanya keputusannya ada di tangan lo berdua. Oke. Karena kita sudah mengungkap apa yang terjadi dalam permasalahan si Angie sama si Rangga, keputusan terakhirnya kita balikin lagi sama Angie dan juga Rangga. Ya oke gengs, jadi ternyata permasalahan si Angie sama si Rangga itu adalah sebuah kesalahpahaman dan kita doakan yang terbaik buat mereka berdua, Iya, ya kan? makanya dalam setiap hubungan pastinya harus ada keterbukaan. Nah, itu supaya dia. tidak terjadi salah paham seperti ini ya. Maka untuk Oke. itu sekarang menurut gua, Olive dan juga tim Katakan Putus kasus ini selesai.